Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana sebuah penelitian ekonomi yang luar biasa bermula? Semuanya diawali dari sini, dari asumsi menuju penemuan. Kita tidak hanya sekedar menebak, tapi membangun fenomena penelitian kuantitatif yang kuat, terukur, dan tentu saja layak uji. Hati-hati, fenomena bukanlah sebuah opini. Kalimat seperti ekonomi terasa semakin sulit, itu hanyalah isu subjektif tanpa satuan yang jelas. Tapi, lihat bedanya dengan realitas empiris. Inflasi naik 5% dalam kuartal terakhir. Ini nyata, memiliki pola, dan bisa diverifikasi dengan data. Tanpa fenomena yang terukur, penelitian Anda akan kehilangan arah. Ada satu syarat mutlak, harus dapat diukur. Bayangkan sebuah mesin pengolah data. Konsep abstrak seperti inflasi, pendapatan atau pengangguran harus masuk ke proses analitik dan keluar menjadi variabel kuantitatif. Apakah itu persentase, rupiah, atau indeks? Ingat, jika sebuah kondisi tidak bisa dikonversi menjadi satuan yang jelas, maka ia belum siap menjadi penelitian kuantitatif. Bagaimana cara memastikan fenomena Anda sudah matang? Lewatkan melalui 6 filter kelayakan. Mulai dari aspek empiris, terukur, memiliki dasar teori, hubungan variabel, mengandung kesenjangan hingga akhirnya relevan bagi masyarakat atau bisnis. Hanya ide yang lolos filter inilah yang akan menjadi output berlian, fenomena yang kuat dan layak uji. Mengapa penelitian harus dilakukan? Jawabannya adalah gap. Ibarat jembatan yang terputus, tugas Anda adalah menyambungkannya kembali. Ada teori empirical gap saat teori dan realitas tidak sejalan. Ada empirical gap ketika antar penelitian saling bertentangan. Dan ada practical gap saat ekspektasi ekonomi tinggi, namun masalah nyata seperti pengangguran tetap tak kunjung turun. Tidak semua fenomena diciptakan sama. Di spektrum paling lemah ada deskriptif yang hanya mengabarkan kondisi tunggal, naik ke relasional, dan tren. Namun, puncak tertinggi kekuatan fenomena adalah anomali. Inilah saat kenyataan di lapangan bertentangan langsung dengan teori yang sudah mapan. Inilah tambang emas bagi peneliti. Mari kita bedah anomali. Secara teori saat suku bunga naik, investasi seharusnya turun. Tapi, bagaimana jika data menunjukkan investasi justru naik? Kondisi unik ini memaksa kita mencari variabel baru, metode baru, atau konteks baru. Anomali bukan sekedar aneh, tapi sebuah tantangan ilmiah untuk menjelaskan ketidaksesuaian tersebut. Ingin cara cepat merumuskan fenomena? Gunakan formula ini. Variabel X berubah, menyebabkan variabel Y merespon, namun tidak sama dengan ekspektasi teori. Contohnya, pendapatan meningkat tapi konsumsi stagnan. Ini jelas menyalahi teori daya beli. Struktur sederhana ini akan memudahkan Anda membangun model ekonometrika yang solid. Sebelum melangkah lebih jauh, mari lakukan evaluasi mandiri. Jangan gunakan opini subjektif, tapi gunakan kejadian empiris berbasis data. Jangan biarkan variabel tidak terukur, pastikan ada indikator seperti rupiah atau indeks. Hindari narasi yang sekedar deskriptif, dan pastikan penelitian Anda memiliki implikasi nyata pada kebijakan. Sebagai penutup, ingatlah bahwa fenomena kuantitatif sempurna adalah titik temu antara data empiris, dasar teori, hubungan variabel, dan kesenjangan atau gap. Fenomena yang kuat bukan sekedar kejadian unik, melainkan realitas yang dapat diuji, relevan secara ekonomi dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selamat meneliti!